لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. Apalah ya kan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya kullaha mata' wa khairu mata'in al-mar'atu salihah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik hidayah dan inayahnya kita dikumpulkan dalam satu majelis yang sangat mulia, majelis yang pernah dibuat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu majelis memikirkan umat manusia, bagaimana semua manusia ini selamat dari nerakanya Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bayi yang lahir ke alam dunia dan akhir pun mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Inilah kerisauan yang selalu dipikirkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, semoga salawat dan salam terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini sebagai umat yang terakhir, di mana baginda Nabi SAW pernah bersabda, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudara. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara engkau wahai baginda Nabi? Bukan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah orang yang lahir nanti di ujung zaman, di akhir zaman, tidak pernah ketemu dengan aku, tapi mereka beriman dan yakin kepada aku. Alhamdulillah, hadirin hadirat, hari ini kita terpilih di atas sekian banyak manusia menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, dipilihnya kita sebagai umat baginda Nabi, bagaimana kita sama-sama berjuang, berusaha, berpikir apa yang menjadi kerisauan Nabi ini menjadi kerisauan kita. Ada apa yang menjadi kerja Nabi itu menjadi kerja kita. Apa yang menjadi kesenangan Nabi menjadi kesenangan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketahuilah kita diangkat ke alam dunia ini bukan atas maksud pertanian, maksud perdagangan, perindustrian, bukan. Tetapi kita dihantar ke alam dunia ini atas maksud agama.
Sebagaimana para anbiya alaihi wassalam dahulu semua dihantar oleh Allah ke atas dunia atas maksud beragama. Begitulah kita sebagai umat akhir zaman, Bapak Ibu yang mulia, bukan hanya kaum laki-lakinya, justru kaum wanita pun sama dihantar oleh Allah Ta'ala atas maksud agama. Bagaimana agama wujud dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Hadirin yang mulia, atas maksud agama, Allah Ta'ala telah hantar ribuan nabi dan rasul. Atas maksud agama Allah bentangkan alam semesta ini. Bahkan atas maksud agama, Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rela mengorbankan para nabi dan rasul, para kekasihnya, semata-mata untuk agama. Hadirin yang mulia, agama sekarang ada di pundak kita. Jadi kita jangan sampai salah paham. Pikirannya kita hidup di dunia ini mau bersenang-senang selamanya di dunia. Dunia ini, Bapak Ibu yang mulia, setelah diciptakan oleh Allah pun gak dilirik sedikit pun, dan dipandang. Bahkan kalau dunia ini ada harganya 11 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah walaupun seteguk air. Tapi karena dunia ini gak ada harganya, kalau menang Allah monggo, silakan orang-orang kafir. Bahkan dikatakan dunia, bahwa dunia ini penjara beriman, tapi apa jannah itu kafir, surganya orang-orang kafir. Kita dihantar bukan atas maksud dunia, Bapak Ibu yang mulia, sehingga karena kita salah paham akhirnya senang-senang dunia. Ya wadu alun layu amal al pasangan, ingin salah seorang kamu ingin hidup 1000 tahun, gak bisa. Kita hanya sebentar saja di dunia, bagaikan orang yang singgah di terminal. Dunia ini bagaikan terminal, satu rombongan datang, satu rombongan pergi. Dunia ini seperti hotel, ya. Satu rombongan datang, sudah pergi lagi. Sini berganti seperti itu. Kita pun tidak lama lagi, Bapak Ibu yang mulia, mungkin akan berangkat dari dunia ini meneruskan perjalanan kita selanjutnya. Perjalanan abadan abada yang tidak ada akhirnya. Maka hari inilah kita jangan sampai tertipu dan terpedaya oleh kehidupan dunia. Bapak Ibu yang mulia, suatu ketika baginda Nabi SAW lewat di sebuah pasar. Di sana banyak orang. Adalah di situ bangkai kambing yang telinganya kecil, kambing laki-laki yang telinganya pun kecil, bangkai lagi. Kemudian baginda SAW diangkat telinganya. Siapa yang mau beli kambing ini? Kepada orang-orang yang ada di pasar. Apa jawab mereka? Siapa yang mau ya begini Nabi? Apa gunanya kambing kayak ini? Kalau hidup pun paling nanti cacat. Kalau begitu siapa yang mau perhadiahkan di kambing ini yang menjadi miliknya? Tidak ada semua yang mau. Hanya mula Rasulullah bersabda, ketahuilah oleh kamu bahwa dunia ini tak lebih dari harganya dari kambing ini, bangkai kambing ini. Tak lebih berharga daripada bangkai kambing ini. Jadi kita harus memahami apa sesungguhnya hakikat dunia itu, Bapak Ibu yang mulia. Karena kita nggak paham itulah tadi kita terpesona dengan kehidupan dunia ini. Bahkan ada satu sabda Nabi SAW, ad-dunya kilabun, ad-dunya jibbatun, qallabuha kilabun. Dunia ini adalah bangkai, pencari-pencarinya adalah anjing. Kalau kita tahu hakikat dunia,
pasti kita tidak akan terpesona dengan kehidupan dunia. Seperti halnya bagaimana baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Beliau ditunjukkan seorang wanita tua yang selalu berdandan bersolek, dan dia wanita tua ini selalu menggoda orang yang lalu lintas di depannya. Digoda. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa itu orang wanita tua yang bersolek, berdandan itu? Itulah dunia, wahai Muhammad. Dunia ini sudah tua, sudah tinggal ringsetnya saja, tinggal hancurnya saja. Cuma karena selalu berdandan dihias, banyak orang yang terpedaya di punggung dunia ini. Alhamdulillah ibu-ibu Mas Dullah sedikit banyak lagi belajar, kita semua lagi belajar mengurangi kecintaan kepada dunia ini dan belajar memahami apa itu dunia, sehingga kita tidak berdaya dengan dunia ini. Orang-orang yang tidak terberdaya dengan dunia, orang-orang dahulu di kalangan para sahabiat Nabi, ketika mereka telah mendapatkan hidayah, mendapatkan Islam, bahwa dunia ini hanya sementara, maka pandangan hati mereka selalu kepada akhirat. Dan Rasulullah SAW selalu mengingatkan para sahabat dan juga bila ada sahabatnya cenderung hatinya kepada dunia, maka segera diluruskan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika kembali dari suatu peperangan, seorang sahabat telah mendapatkan ghanimah yang banyak, harta rampasan. Mereka saling jual beli, sehingga satu seorang sahabat mendapat keuntungan yang banyak. Maka sampailah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tidak ada penduduk lembah ini yang mendapat keuntungan yang banyak, selain yang aku dapatkan. Aku jual beli sehingga aku dapat 300 rupiah perak. Kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang lebih besar dapat keuntungannya dan lebih singkat daripada yang kau dapatkan? Tentu ya Rasulullah, orang yang sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ini ada yang mulia, Rasulullah segera luruskan ini kecenderungan sahabat kepada dunia supaya kembali kepada akhirat. Bahkan dalam riwayat lain mungkin sering kita taklimkan, siapakah di antara kamu yang sudah berangkat ke pasar akik atau budhan dan membawa 2 onta yang hamil yang gemuk, tanpa memutuskan silaturahmi? Wah, setiap kami suka ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kamu berangkat ke masjid membaca 2 potong ayat lebih baik, lebih berharga, bernilai daripada 2 onta yang hamil lagi yang gemuk. 3 ayat lebih baik lagi, 4 ayat, bahkan sejumlah ayat yang kita baca itu lebih baik dari sejumlah unta-unta yang kita dapatkan. Inilah Bapak Ibu yang mulia, bagaimana Rasulullah SAW meluruskan hati-hati para sahabatnya jangan sampai terkesan kepada kehidupan dunia ini. Maka hari ini kita sering dudukkan dalam majelis-majelis bayan, majelis taklim, di taklim muhala, supaya hati kita ini selalu ternasihati, supaya hati kita tidak cenderung kepada kehidupan dunia ini, Bapak mulia. Bagaimana orang terdahulu, para sahabat, mereka telah paham sekali dengan kehidupan akhirat. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu yang mulia, telah mendapat hadiah kalau tidak salah di masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Padahal beliau sendiri lagi puasa, tapi itu hadiah, uang datang, dinar datang kepada beliau hanya singgah sebentar saja. Beliau suruh para pembantunya untuk membagi-bagikan itu uang.
dibagi habis. Bahkan ketika mau berbuka puasa, beliau berkata kepada pembantunya untuk menyiapkan bukaan puasa. Tapi ternyata enggak ada 1 dirham atau 3 dinar pun yang digunakan untuk beli bukaan puasa. Habis dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Inilah Bapak Ibu yang mulia, orang yang enggak terkesan lagi dengan kehidupan dunia ini. Mereka lebih terkesan dengan kehidupan akhirat, sehingga mereka rela mengorbankan seluruh potensi hidup mereka, baik diri, harta, waktu yang ada pada mereka. Bagaimana wujudnya agama dalam kehidupannya dan kehidupan umat manusia. Apalagi ibu-ibu sangat penting, berperan penting dalam usaha agama ini. Kita sering dinasihati oleh orang tua kita dalam dakwah ini, bagaimana seorang nabi ya, yang tidak ditemani dalam usaha dakwah oleh istrinya, bahkan berkhianat kepada sang nabi. Kita dengar kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita dengar kisah Nabi Lut alaihissalam. Dua istrinya, dua wanita ini hidup di naungan orang soleh, bahkan di bawah nabi. Tapi mereka celaka, mereka binasa karena mereka tidak ikut berjuang, berpikir bersama Nabi untuk buat kerja yang sama, menjadi mitra kerja suaminya, Bapak Ibu yang mulia. Sehingga kita dapat tandai Nabi yang telah buat kerja agama yang tidak didukung oleh suaminya, oleh istrinya, maka umatnya pun sangat sedikit sekali. Bagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut bersama beliau naik kapal hanya berapa? 83 orang saja kurang lebih. Padahal beliau telah berusaha dakwah siang dan malam, lailan wa nahar, berapa 950 tahun. Tapi yang ikut bersama beliau adalah kurang lebih 83 orang saja. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bukan tidak berarti istri Nabi Nuh tidak berkhidmat kepadanya, berkhidmat juga kepada suaminya. Tapi ketika suaminya dakwah, dia pun dakwah. Suaminya ngajak umat, dia yang berdosi rumahnya. Jangan ikut suami aku itu, ya kan? Zaman sekarang pun ada juga kan. Jadi perempuan tukang berdosi. Jadi diharapkan ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang tidak seperti itu. Dua wanita yang hidup di bawah naungan orang soleh, tapi malah binasa. Ada dua wanita juga yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, namanya disebut dalam Al-Quran. Bahkan dia hidup di bawah seperti Siti Aisyah, istrinya Fir'aun alaih. Dia seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya, hidup di bawah raja yang zalim, tapi dia sanggup menyembunyikan keimanannya, bahwa dia itu seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT. Suatu ketika keimanannya ketahuan oleh Fir'aun, tidak pernah dengar bayang, akhirnya beliau pun dimutilasi, disayat-sayat, dibunuh oleh Fir'aun laknatullah alaih. Dia rela berkorban demi menyelamatkan keimanannya, ibu yang mulia. Inilah ibu yang mulia, kita hari ini mau belajar, mengambil ibrah, mengambil contoh tauladan daripada orang-orang terdahulu. Jadi wanita-wanita yang sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lagi belajar di tempat supaya jadi wanita-wanita oleh yang hidup di akhir zaman ini. Di zaman fitnah telah datang bertubi-tubi, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bila amali sholihah," segeralah kamu buat amal soleh. "Wa satakunu fitanun qati'il mudim,"
akan datang fitnah seperti potongan-potongan malam. Yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafirun. Pagi seorang laki beriman, petangnya udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Petangnya beriman, paginya lah kafir. Ya bi'adil bi'awal dunia, mereka jual agama dengan nilai-nilai dunia. Nilai yang mulia. Kita sekarang ini sebetulnya lagi lagi bertempur, ya kan? Dengan kebatilan dari kanan kiri di hadapan di belakang kita. Siapa yang dilindungi oleh Allah, dialah yang akan selamat. Ibu yang mulia, kita nggak merasa kayaknya fitnah ini, masya Allah. Fitnah ini di zaman terburunya Khalifah Umar bin Rasulullah SAW telah naik satu bukit, telah bangsa Arab katanya. Fitnah telah masuk ke sela-sela rumah orang-orang Arab. Dan fitnah itu kan sampai hari kiamat. Puncaknya di turunnya Dajjal laknatullah alaih. Ibu yang mulia, hari ini kita sudah di ambang pintu akhir zaman. Ibarat telur di ujung tanduk, tinggal tergulingnya saja. Maka kita sama-sama bagaimana membentengi diri kita ini. Dengan apa? Dengan amal. Tidak bisa dibentengi diri kita ini dengan teknologi, nggak bisa. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dajjal turun, nanti orang beriman dalam keadaan lapar, tidak dapat makanan, masya Allah. Apa yang dimakan kata ulama kita hanya makan tasbih saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau diniatkan supaya kenyang-kenyanglah perut kita. Gak ada makanan sekarang aja, kalau kita mau seleksi makanan susah. Mau cari halalan thayyibah zaman kita sekarang susah kalau orang yang apa? Orang benar-benar. Semua makanan sudah diracuni, ya kan? Mau ngelak kemana coba? Ada kawan yang rela sekarang makan ubi, ya. Sampai ingin menjaga keimanan. Apalagi nanti di zaman Dajjal. Nah, oleh karena itu yang mulia, bentengilah diri kita. Jaga diri kita juga, ini amal, hanya ini amal, ini perahu terakhir. Safinatun Najah, kapal penyelamat, kapal yang pernah ditunggangi Nabi Nuh. Ini kapal umat akhir zaman. Inilah usaha dakwah. Sehingga Kiai Muhlisun rahmatullahi, semoga Allah mengampuninya, pernah berkata, inilah kereta api terakhir katanya, ya kan? Kereta api terakhir. Kita harus jangan keluar dari kereta api. Walaupun kita terletak di WC, di tangga-tangga kereta api, jangan sampai lompat dari kereta api. Maka Ibu yang mulia, kita perkuat diri kita dengan amal-amal dakwah ini. Yang mana hari ini kita disuruh, sudah gak ada disar-disar lagi. Sudah gak ada disar-disar lagi. Di mana ada agama kita sudah siap. Ini pelatihan kita. Artinya seluruh potensi hidup kita digunakan untuk agama sepenuhnya. Nah, ibu-ibu yang mulia, sekarang kita ini akan mengeluarkan jamaah-jamaah untuk berlatih menjadi wanita-wanita yang kuat di akhir zaman, menjadi laki-laki yang kuat hidup di akhir zaman, menghadapi segala macam fitnah ini. Tapi dengan cara seperti ini, kita ditarbiyah ya, 15 hari, 40 hari, 2 bulan ini dan seterusnya. Karena kita ini wanita-wanita hidup sudah jauh dari baginda Nabi SAW. Zaman telah banyak fitnah, maka kita harus benar-benar mengambil usaha ini. Kita letakkan diri kita, seluruh waktu, harta yang Allah berikan kepada kita, untuk semata-mata bagaimana diri kita ini dilindungi dan dijaga oleh Allah SWT. Sebagaimana orang terdahulu, ya, dari sudut cerita dua wanita, bahkan para sahabat Nabi, mereka telah berkorban diri, harta, waktu, bahkan nyawa mereka, ibu yang mulia. Bagaimana Sumayyah radhiyallahu anha, seorang syahidah pertama, orang yang mati syahid dalam Islam pertama justru wanita. Syahidah karena dia telah masuk
dalam agama Islam mempertahankan imannya, rela kemaluannya ditombok oleh musuh-musuh Allah. Bukan hanya beliau saja, bahkan suaminya diikat juga di 2 ekor kuda. Yang kanan di atas, di sebelah kuda yang kanan, kaki yang kiri diikat, kemudian dipacu berlawanan arah. Maka terkoyaklah badannya ibu yang mulia. Gak bisa kita bayangkan. Di zaman dulu, sebelum zaman Rasulullah sudah ada orang yang seperti ini. Hanya mempertahankan iman. Bagaimana kisah Ashabul Ukhdud, laki-laki atau orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang berkobar api. Yang terakhir ada seorang wanita gendong anak, hatinya agak ragu-ragu mau masuk ke api. Maka anak bayinya berbicara, sabarlah wahai ibu. Akhirnya ibunya berlompat juga dalam api. Kisahnya panjang itu selalu di Bapak yang mulia. Sahabat paret katanya. Paret itu bukan paret sungai, api dibakar situ. Orang yang beriman kepada Allah sudah lompat ke dalam api. Kita alhamdulillah mungkin belum sampai seperti itu tarbiyah ujiannya ibu yang mulia. Kita nggak sampai di saat sini, nggak sampai ini seperti para sahabat. Hanya kita bermujahadah sedikit, dikurung dalam hijab-hijab. Karena ibu-ibu hari ini sedang keluyuran kemana-mana. Ya. Dan ibu-ibu sekarang kalau wanita sudah dipajang di mana-mana. Ini dikeluarkan ibu-ibu supaya nantinya ibu-ibu betah di rumah, tapi dengan amalan. Ini betah di rumah tapi dengan benda gepek ya. Betah di rumah dengan amalan. Paling tidak pesanan-pesanan wanita yang sering disampaikan, ya kan? Menghidupkan taklim, baca Al-Quran, sholat tepat waktu di awal waktu, belum waktu masuk sudah duduk di sana. Bagaimana mendorong suami keluar dari jalan Allah, zikir bagi petang, doa-doa masnunah, diamalkan semua. Akhirnya dia merasakan nikmat di rumah, walaupun di rumah tapi dengan amal. Sehingga akhirnya menyelesaikan masalah dengan amal. Mungkin ibu-ibu pernah dengar bagaimana kisahnya Maryam, ya kan? Siti Maryam radhiyallahu anha. Beliau dipingit aja di dalam mihrab oleh Nabi Zakaria alaihissalam, nggak pergi kemana-mana. Suatu ketika ditinggal Nabi Zakaria alaihissalam. Maka ketika beliau pulang, didapatinya buah-buahan segar. Sampai Nabi Soleh pun terkejut. Anna laki hada, dari mana ini kau dapatannya Maryam? Qalat wa min indillah. Dia berkata ini dari sisi Allah. Maka ibu yang mulia, begitulah kita mewujudkan ibadah di rumah kita. Karena kita pada dasarnya dikeluarkan Allah Ta'ala, salah satunya supaya jadi abidah, ahli ibadah. Supaya jadi dai di kalangan wanita. Supaya jadi khadimah, pelayan-pelayan suami, keluar pelayan agama. Supaya jadi murabbiyah, pendidik. Al-ummu madrasatun. Ibu ini rumah sekolah, dosen bagi anak-anaknya. Supaya jahidah, orang-orang yang zuhud, tidak cinta dunia. Boleh memiliki dunia tapi tidak cinta dunia. Zuhud. Inilah diantara target-target kita keluar dari Allah Ta'ala. Jadi kita bagaimana ibu yang mulia, baik yang lagi keluar maupun yang mau dikeluarkan ini, nanti mungkin akan diberikan bayan hidayah lebih komplit lagi. Tapi ingatlah bahwa ini tanggung jawab bukan hanya lelaki saja, tapi ibu-ibu punya tanggung jawab yang sama terhadap agama ini. Kita ini diutus oleh Allah meneruskan usaha baginda Nabi SAW. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hadap persidangan Allah Ta'ala. Jibril akan ditanya, Rasulullah akan ditanya, sahabat akan ditanya, kita akan ditanya. Ya Jibril, ainal amanah, ya Jibril, mana amanah? Ditanya, Bu.
Bukan mau tenang-tenang saja kita, bakal disoal kita. Ya Jibril, aina amanah Jibril, mana amanah? Ya Allah, kata Jibril, 6.666 ayat sudah saya sampaikan kepada kekasihmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai kepada kita. Nabi Rasulullah ditanya, Muhammad aina amanah? Muhammad, mana amanah? Yang dulu bumi, gunung, apa semua menolaknya, kita menerimanya. Rasulullah SAW sudah sampaikan 23 tahun beliau buat kerja menyampaikan amanah kerja agama ini. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, beliau mulia. Kalau sampai di agama sehingga di Haji Wada dikumpulkan kurang lebih 124.000 para sahabat, beliau sampaikan sampai dengan ayat apa agama di pidato. Kemudian beliau meminta kesaksian kepada para sahabat, hal balagtu risalah, wahai sahabatku, sudahkan aku sampai risalah ini? Bala, para sahabat menjawab, bahkan ya Rasulullah, kau sudah sampaikan. Balik saya ini ghaib, hendaknya hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini kerja estafet sudah diberikan kepada kita. Nah, Rasulullah sudah punya jawaban, Jibril sudah punya jawaban, tinggal para sahabat. Wahai sahabat-sahabat Nabi, ainal amanah, wahai sahabat mana agama? Para sahabat Nabi sudah punya jawaban, Bu yang mulia. Ini ya Allah, kuping saya putus, hidung saya putus, badan saya tercabik-cabik dengan pedang, anak saya jadi yatim, istri saya jadi janda hanya karena agamamu ya Allah. Wanita-wanita juga seperti itu. Mereka sudah buat kerja dan usaha yang sama. Nah hari ini tiba giliran kita, wahai khair umat, ya khair umat, aina amanah. Wahai umat terbaik, mana amanah? Apa yang kamu buat ketika agama telah ditinggalkan, ketika sholat sudah tidak dikerjakan, ketika wanita sudah buka aurat sempurna? Apa yang kita buat? Wahai umat akhir zaman, umat pilihan. Masya Allah, kira-kira apa yang mau kita jawab di hadapan Allah? Oh, saya duduk-duduk ya Allah di warung kopi. Wah, bodoh kali. Tapi kalau kita sudah buat pengorbanan ibu-ibu yang mulia seperti ini, sudah keluar dari Allah 3 hari, 40 hari, Masya Allah, 4 bulan, negeri jauh, PIBB semakin jauh semakin banyak saksi di hadapan Allah Ta'ala pengorbanan kita. Maka kita sudah buat usaha, walaupun hanya ya Allah, kami sudah keluar dengan 10 ketetapan oleh selatan ya Allah dalam rangka agamamu ya Allah. Walaupun sedikit, mudah-mudahan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, Bapak Ibu yang mulia, ada burung bawa air kecil, diketawai sama burung yang besar. Untuk apa itu pipit? Air segitu untuk apa? Dia bakal ada bekasnya. Apa kata pipit? Ya Allah, apa? Wahai apa? Kalau Allah bertanya katanya, kalau Allah bertanya kepadaku, apa yang kau buat? Wahai pipit, ketika Khalilullah kekasih aku dibakar, apa yang kau lakukan? Ya Allah, aku telah siramkan air ke dalam api. Ada usaha walaupun sedikit. Kalau katanya dengan siraman air yang sedikit itu padamlah api yang digunakan untuk Nabi membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada andil sedikit memikirkan agama yang mulia, maka Allah akan hargai pengorbanannya walaupun sedikit. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang beriman walaupun hanya sedikit. Maka ibu yang mulia, begitu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, maka ada seekor cecak, dia ngembus-ngembus api. Dia ngembus-ngembus api itu, apalah artinya hembusan seekor cecak? Kalau kata orang Jawa, orang ngaruh, nggak berpengaruh. Tapi karena ada andil dia membantu musuh-musuh Allah,
maka dia pun katanya boleh dibunuh, sekali bunuh dapat pahala. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita sebagai wanita punya tanggung jawab yang sama, ya, untuk maju atau mundurnya di agama. Apabila ibu-ibu terlibat dalam usaha agama ini, berkorban, Masya Allah, Allah akan tinggikan kehidupan ibu-ibu, diletakkan dalam surga, jadi ketua bidadari. Jadi ketuanya bukan jadi pembantu. Kalau sekarang di dunia PC, ya, kulitnya mengkerut, Masya Allah, giginya ompong, sudah. Casingnya diganti oleh Allah Ta'ala, diganti oleh Allah Ta'ala yang paling bagus, paling indah, dijadikan ketua bidadari, didorong suaminya keluar dari Allah, Masya Allah, nanti masuk surga duluan 500 tahun. Kalau di dunia biasanya nunggu-nunggu, apaan ini bapak wapsi katanya, nunggu-nunggu di rumah. Nah nanti di akhirat ibu nunggu di surga, kapan nih bapaknya datang. Ini yang mulia. Oleh karena itu ibu-ibu yang mulia, marilah kita siapkan hati kita. Ya, dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia sedikit, sisanya tinggal sedikit, ya. Sedikit udah gak kekal lagi. Untuk sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali ada kesenangan yang memperdayakan. Jadi jangan sampai kita terberdayakan dengan wanita tua yang berhias tadi, ya. Gemerlapnya dunia sehingga kita terperdaya, Masya Allah. Ibu yang mulia, jadi pertemuan dan perhimpunan kita di sini pun atas maksud ini. Bagaimana ibu-ibu belajar ittiba kepada pengorbanan orang dulu, kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, kepada Ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha. Kita belum kayak Siti Hajar, ya kan? Ditinggalkan ini askan tuang induriyati biwadin walidizakin indah baitikal muharram. Aku tinggal bersama keluargaku satu lembah yang gak ada asbab kehidupan, nggak ada tanam-tanaman di sana 13 tahun, Bu. Kalau kita ditinggal masih ada toko, ada kebun sawit, ada kambing karet. Nah, kalau kita ini cemen, masih cemennya kalau kita. Masih ada tetangga, tempat kawan berbagi rasa. Siti Hajar nggak ada siapa-siapa. Sehingga kalau diceritakan nggak habis ini waktunya tuh, sangat terbatas itu orang. Ibu bacalah kisah-kisah orang dahulu, kenapa sukses. Untuk mendapatkan ridho Allah itu udah enak, ya. Kalau kita dengar pengajian betul, wah mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat, enak bener. Orang dulu kasih Allah kayak gitu, oh dapat ridho Allah, ya. Jadi oleh karena itu ibu yang mulia, marilah kita jadikan dakwah ini sebagai tarbiyah bagi kita untuk mendapatkan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga benar-benar kita kembali dalam keadaan qalbin salim, hati yang selamat, sejahtera, dan Allah ridho kepada kita. Dan kita meninggal dunia ini disambut, ya, oleh Allah Ta'ala, diistiqbali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, disambut istiqbali, jiwa yang tenang, monggo katanya, irji'i kembali ila rabbi, kepada pangkuan Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, silakan masuk dalam surgaku. Nah, caranya itulah ibu yang mulia. Sekarang kita berikan waktu kita, masa kita untuk keluar dari jalan Allah Ta'ala. Sekarang ibu bapak-bapaknya dulu. Ini ada berapa orang, ya kan? Ibu-ibu tazkir di situ. Maka di sini bapak-bapaknya ada berapa orang, bentuk kira-kira berapa jamaah, bentuk amirnya, kan? Nanti bentuk siapa yang apa yang mau.
Boleh ibu yang berhati mulia, silakan mulai bertasbih. Dan juga untuk ibu yang di dalam, untuk jangan lupa mendaftarkan untuk juga suaminya, terutama yang akan kita keskan untuk masturahnya ya. Jadi silakan ibu daftarkan dirinya ke taskin selama-lamanya, sejauh-jauhnya. Jadi karena insya Allah hari ini juga kita akan ada bayan hidayah untuk pengeluaran jamaah yang kes hari ini. Atau mungkin yang perlu persiapan yang masanya lebih panjang, mungkin 2 bulan ini, atau mungkin 40 hari, atau mungkin lusa bayan hidayahnya. Namun semua hari ini insya Allah akan kita patuh. Karena orang tua kita juga sebab pastor sudah menunggu di sini. Bagaimana takazan ini bisa terpenuhi apabila mana ada peran serta dari ibu-ibu. Nah, insya Allah yang di luar orang mulai tas. Iya. Kita lebih banyak pula. Iya tak apa nanti kesini nih. Yang cash yang seminggu lagi itu, bulan lagi. Solo Pak, yang cash Pak. Aku lari cash Pak, sebenarnya masuk Pak. Kita sudah di sebelah ada kita lagi di sana. Sebulan lagi dianggap cash itu. Iya, sebulan lagi dianggap cash, sebulan lagi dianggap cash Pak. Pak Kaisar? Insyaallah Bu ya, yang niatnya sebulan lagi ditarik cash Pak, itu akan ditambah dia ibu. Enggak masturnya. Ibu yang masturnya mungkin dia lagi ada rencana sebulan lagi, maka di lembaran kapakut itu ditandai cash. Nah, gitu ya Bu ya. Saya ulangi lagi juga untuk bapaknya. Mungkin masih ada untuk persiapan. Juri ini kalau ada yang Seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Ini di cash. Nah, itu maksudnya. Nah, nanti oleh sumpah maksudnya tadi kapakut. Dan kita akan beberapa jemaah yang akan kita keluarkan hari ini langsung bayan hidayah. Iya, sama Pak Masud. 1 bulan lagi kan? Ya. 40 hari. Jemaah yang lain. Jangan malu-malu bukan niat. Niatnya orang yang beriman ini lebih baik daripada ibadahnya. Insya Allah. Yang 10 hari 15 hari ini. Ada. Bentuk aja nanti gimana Pak? Iya Pak. Bentuk aja. Ambil dia dulu dia cadangan. Kita selesai tasbih langsung pembentukan jamaah. Nah, baru nanti bayan yang kedua. Kita 2 bayan Bu ya. Nah, harus sabar. Jadi kita setelah tasbih ini langsung pembentukan jamaah. Nanti akan kita bacakan ya langsung bayan hidayah hari ini atau mungkin seminggu atau 1 bulan lagi. Dan untuk tasbih yang kedua pun nanti disiapkan juga sebenarnya. Tasbih amal makmumin nanti insyaallah. Ini asalkan. Bisa saya bilang karena
Enggak, dulu itu apa? Kampung Baru. Enggak ya, Kampung Baru nggak masuk ya. Kampung Baru itu kan. Iya. Ada yang mungkin aja. Nanti di terakhir kita bisa. Orang itu nggak bisa menang. Ada simpan juga. Sebelumnya kan ada pasang-pasang pagi. Oh, ini simpan di kiri. Sama. Sudah ada mengajar di pasar. Ini selasa. Ini lagi 1 menit lagi selasa. Apa? Berarti lihat ya. Berapa hari sebelum? Hari ketiga ini. Jadi nggak masuk. Iya, saya nggak sempat hujan dulu apa semua ke situ ke situ dan mau tinggi dan harus ya kan dulu masih nggak tinggi ke beda. Padam. Iya. Belum sini. Semalam jadi Kalau sudah selesai pasketnya 3 hari ini belum kali ya. boleh dikeluarkan sekarang sekali kita bentuk berapa jemaah nanti akan di komposisinya akan diatur oleh semuanya. Nah, ya cash hari ini yang hari ini berapa mungkin lusa. Jangan sampai ibu tidak terdaftar dirinya atau suaminya. Kesempatan yang baik ini ibu pastikan diri kita tetap daftar. Kalau cuma 15 atau 10 hari Mau begini lagi.
Kalau ditanya kan sedikit-sedikit ya. Gimana? Jawa semua. Jawa enggak. Ini ya ada. Jawanya dari Jawa Sumatera lah ya. Iya lah. Kalau Jawa sana masih Jawa daerah sana itu masih Iya masih bagus. Masih ada. di sini kami Mungkin obatnya ada 4 tahun di Jawa. Nggak tahu soalnya. Tahu terlihat. Oh, insya Allah kita mendapat hasil yang dari dalam sambil menunggu hasil yang dari bapak-bapaknya yang di luar. Allah. Insya Allah ya, bapak dan ibu kiranya bisa diaminkan agar memudahkan niat-niat kita ini sedang-sedang bisa dipenuhi. Insya Allah kita jadikan yang pertama ada Ahmad Zulfikar. Ini rijalnya 40 hari jalan kaki, maskerannya cash 15 hari. Aminkan tuh Pak. Ahmad Fahmi Tanjung, rijalnya 4 bulan, maskerannya 15 hari cash. Amin ya Allah. Ahmad Tufail, insyaallah. Allah. Jadi ini. Tufail ya Pak Ahmad Tufail, rijalnya 4 bulan, maskerannya 15 hari cash. Ahmad Mas'ud, untuk rijalnya 40 hari, maskerannya juga 15 hari cash. Untuk Ahmad Risyon, untuk rijalnya 4 bulan, maskerannya 40 hari. Ahmad Karolis, untuk rijalnya 4 bulan, maskerannya 15 hari cash. Untuk Ahmad Fahmi, rijalnya 4 bulan, maskerannya 15 hari cash. Lihat cash aja sudah 1, 2, 3, 4 yang 15 hari. Nah, satu lebar paku ya. Seterusnya Abad Jabak, rijalnya 40 hari, maskerannya 40 hari. Cash, insyaallah. Ustadz Ahdi lagi gerak 1 tahun ini ya, maskerannya 40 hari. Allah niat pulang langsung main budaya lagi. Ustaz Gufron, rijalnya IPB, maskerannya 15 hari. Untuk Umar Barus, ini rijalnya 4 bulan di Desember, maskerannya cash 15 hari. Amin ya Allah. Nanti kita serahkan kepada ini sudah maskernya. Boleh Bapak membantah waktu dapat karena taskirnya yang di luar agar kita bacakan. Yang di dalam tadi ada yang perlu ditambah disegerakan insyaallah. Karena kita akan ada bayan lagi peningkat waktu 1 kali bayan bagaimana untuk meningkatkan amal maknomi. Dan taskir yang kedua nanti rumah yang siap terima jamaah masturok 24 jam. Nah, siapkan diri kita, rumah kita untuk sambut akaza ini. Ya, sebenarnya boleh saya
berkatnya di keluarga saya. Ada. Kami sesuaikan sama di Iya, betul. Ada satu lagi yang lucuan. Masih bisa nanti setengah jam sampai langsung aja nanti langsung bisa. Dulu lagu lah. Sebenarnya. Oh, terus iya. Sida, orang tua punya kali. Kadang dia punya anak. Insya Allah, kita bacakan lagi tazkir yang nomor ketiga. Ahmad Zulfikar, rijalnya 4 bulan, masternya 15 hari. Zulkarnain, Insya Allah. Kayak sini. Ahmad Faisal, rijalnya 4 bulan, masternya 40 hari. Ahmad Rudi, rijalnya 4 bulan, masternya 15 hari. Ahmad Abdullah, rijalnya 4 bulan, masturannya 40 hari. Di Desember semua ya dua orang. Harus ke sini Bu ya, nanti ditambah lagi. Ahmad Zulkifli, rijalnya negeri jauh, masturannya 2 bulan lebih. Ahmad Khairul, rijalnya negeri jauh, masturannya 2 bulan lebih. 21 lagi ke sini ya. 21 dia dihantar lagi. Ahmad Azmi, rijalnya negeri jauh, masturannya 40 hari cash. Ahmad Beni Nias, 15 hari masturat cash. Ahmad Fahmi Tanjung, 15 hari cash. Ahmad Bani Fahmi tadi ya, satunya apa? Ya, Fahmi Manalu cash juga masturat 15 hari. Risiam 15 hari cash. Terus Rolis, Ahmad Rolis juga cash ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang 15 hari ada 5 pasang, tambah 40 hari ada 1 pasang. Nah, boleh ditambah sama ya. Jadi waktunya ya. Insya Allah, Ibu yang berhati mulia, tawajud untuk kita dengarkan sekali lagi bagaimana agar ada jazbah dalam meningkatkan pengorbanan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wal kitabil karim. Bapak dan Ibu yang mulia, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat pertolongannya lah kita yang sibuk disempatkan untuk menghadiri majelis ini, kita yang jauh dikuatkan langkah kita untuk menghadiri majelis ini, kita yang sakit disehatkan untuk menghadiri majelis ini. Pendek kata, harta, diri, waktu kita sedikit sudah digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud daripada agama ini diantar ke seluruh alam. Maksud daripada agama ini sampai ke pundak-pundak kita. Maksud daripada fikir baginda Rasulullah SAW ketika dia menjelang wafatnya, bukannya keluarganya yang disebut, bukan anak cucunya yang disebut, bukan kota Mekah dan Madinah yang telah diperjuangkan, tapi yang disebut yaitu kaumnya. Umati, Anisa, Asola. Diri ibu
diri kami yang di sini sadar atau tak sadar, inilah yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang agung, yang begitu mulia. Asbab pikirnya, maka terangkatlah derajat umat manusia di seluruh alam ini, sehingga kita bisa mendengar kalimat la ilaha illallah, yang hak itu menjadi hak, yang batil menjadi batil. Namun demi pengorbanan beliau yang diteruskan perjuangan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para syuhada, para tabi'in, dan ulama-ulama kita, sehingga fikir daripada Maulana Syahad, fikir beliau sampailah kepada fikir kita hari ini. Bagaimana kita bisa hantarkan agama ini di seluruh alam? Bagaimana ada amal wujud dalam rumah kita, ada wujud amal sunnah dalam rumah kita. Karena kerisauan beliau hari ini, ibu yang berhati mulia, sesungguhnya hari ini rumah-rumah orang muslim sudah terpengaruh daripada amalan-amalan orang kafir. Suasana kehidupan sunnah tak ada lagi. Suasana-suasana yang ada dalam rumah seperti suasana bioskop, yang terdengar suara-suara musik, tak terdengar lagi suara-suara kalimat-kalimat thayyibah, tak terdengar lantunan-lantunan tilawah. Nah, maka kerisauan inilah, maka bagaimana kita menambah pengorbanan lagi, khususnya bagi ibu-ibu yang berhati mulia, agar bagaimana siapkan diri kita menjadi seorang dai yang selama 24 jam menyampaikan kebesaran-kebesaran Allah, baik kepada anak, kepada karib kerabat, kepada ibu adik saudari kita. Karena sesungguhnya wanita-wanita memiliki potensi yang begitu mulia. Apabila mana kita tidak mau potensi kita, anak kita dimanfaatkan oleh ahli batil yang hanya akan membesarkan dunia, maka siapkan diri kita menjadi da'iyah-da'iyahnya Allah yang menyampaikan ini kalimat selama 24 jam ke dalam diri kita dan rumah tangga kita. Yang kedua, bagaimana seorang da'iyah ini akan menjadi seorang yang alimah, orang yang alim, yang ngerti ilmu, paham ilmu, sehingga bisa mengamalkan dari segala ilmu-ilmu agama yang selama ini segala ilmu telah dirusak oleh ahli batil. Potensi-potensi yang ada pada diri wanita, kemampuannya digunakan di pom bensin, menjaga hotel, minimarket, supermarket, bahkan dipajang fotonya dalam segala produk. Asbab terlibatnya wanita, maka produk-produk Yahudi pun akan tenar, akan maju mengisi daripada peradaban dunia. Maka bagaimana hari ini ibu yang mulia, kita siapkan diri kita menjadi seorang alimah, alim, tahu perkara yang hak yang batil, sehingganya kita akan menjadi seorang murabbiyah, seorang pendidik untuk anggota keluarga kita. Maka bagaimana kita siapkan diri kita ini menjadi suri teladan di dalam rumah kita untuk anak kita, sehingganya karib kerabat yang ada di dalam rumah kita ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab perang sertanya seorang wanita. Ibu yang berhati mulia, takaza begitu terbentang luas sekarang. Sekarang agama hanya bisa akan tegak dengan kokoh apabila mana peran serta seorang wanita. Hari ini kita dituntut banyak bagaimana menyampaikan ini kalimat di seluruh alam, menyiapkan diri kita. Kalau kita bukan seorang pendidik, salah arti, salah kata, pasti anak kita akan kita sekolahkan di sekolahan umum. Kita akan bangga apabila mana anak kita digunakan oleh ahli batil. Inilah peran serta daripada kaum ibu yang ditunggu-tunggu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita siapkan diri kita ini menjadi seorang pendidik yang ulet, yang anggun, penuh kelembutan, penuh dengan kesabaran. Kita sertai diri kita ini menjadi seorang yang abidah, ahli-ahli ibadah, yang senantiasa menyelesaikan satu perkara kecuali dengan amal. Inilah ciri-ciri ibadah. Kalau selama ini ada masalah dalam rumah tangga, kurang koken listrik, tak ada air,
Tak ada beras, senantiasa kita ngadu kepada makhluk, tapi bagaimana hari ini kita siapkan diri kita untuk menyelesaikan perkara-perkara ini hanya dengan amal. Inilah alur-alur ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak cukup demikian, ibu yang mulia. Kita mesti hidupkan sunnah di dalam rumah kita. Kita mesti memperbaiki akhlak kita sebagaimana akhlakul karimah, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kaum wanita ini benar-benar menjadi ujung tombaknya agama ini. Karena satu alimah, satu abidah, satu muradiyah, satu wanita soleha akan menyamai daripada 70 wali. Maka penting bagi ibu yang mulia, siapkan diri kita untuk perkara ini. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita untuk sambut takaza-takaza ini. Takaza sudah di depan mata, kita tidak bisa berpangku tangan berdiam diri. Karena saudara-saudara kita yang dari Kalimantan, saudara-saudari kita yang dari Bengkulu sudah siap dihantarkan ke kota Medan ini. Dan sebaliknya pula, saudara dan saudari kita yang dari Medan ini siap dihantarkan ke Kalimantan dan ke Bengkulu. Maka terutama jadikan diri kita sebagai kaum muhajirin atau kaum ansor yang terbaik. Bagaimana kita ketika menjadi kaum muhajirin, kita tidak hanya berharap kepada Allah, kita bekali ilmu kita dengan apa yang disebutkan di atas tadi. Maka kita siap untuk menjadi kaum muhajirin yang baik, tidak mengharap kepada makhluk, tapi mengharap kepada Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus menjadi kaum ansor yang baik. Bagaimana kaum ansor yang baik? Yaitu menyiapkan diri, harta dan waktu kita untuk sambut takaza-takaza. Bagaimana ini bisa tertunai? Kita senantiasa kaum ibu ini menyertakan diri duduk dalam musyawarah. Hanya dengan musyawarah takaza-takaza agama ini bisa tertunai. Dengan musyawarah inilah takaza-takaza ini bisa kita ambil. Maka untuk menyingkat waktu, taskil yang kedua ibu, siapkan lagi kembali kertasnya, siapkan kembali penanya. Bagaimana rumah kita siapkan untuk 24 jam terima jamaah masturah. Inilah takaza terkini. 24 jam sekarang semua sudah mentok amalan masjid sudah 24 jam. Rijal sekarang sudah tak pakai nisab lagi, sepanjang tahun dikeluarkan di jalan Allah. Maka ibu, jadilah kaum ansor yang baik, siapkan diri ibu, harta ibu, rumah ibu, terima jamaah masturah tanpa dimusyawarahkan lagi. Ada takaza ambil, ada takaza ambil. Dan juga siap dimusyawarahkan untuk dihantar apa saja, di mana saja, dengan siapa saja, dengan makan apa adanya. Nah ini boleh guyur mulai untuk tim taskilnya. Tanyakan kepada ibu kita di sini yang berbaik hati ini, rumah siapa saja yang dalam waktu dekat ini, mulai saat ini siap terima jamaah masturah 24 jam. Nah, dan juga jangan lupa, mari taskil bu, untuk mengingat waktu, libatkan diri kita dalam ta'lim muhalah. Nah, setelah kita menjadi muta'alim, yang ahli ilmu, kita hidupkan ta'lim rumah dan rumah-rumah yang siap untuk ta'lim mingguan masturah. Nah, jadi ada beberapa rumah. Jadi kena ta'lim mingguan masturah ini tidak mesti satu rumah. Nah, boleh beberapa rumah. Nah, jadi siapkan kertasnya, taskil ibunya berapa amal. Untuk rumahnya yang siap terima jamaah masturah selama 24 jam, dan rumah yang siap untuk terima taklim mingguan masturah. Nah, inilah pentingnya amal makomi bagi wanita dihidupkan. Maka disitulah takaza-takaza akan bisa tertunai. Mustahil kalau ibunya amal makomi saja tak hidup, tapi takaza agama bisa tertunai. Ini suatu perkara yang mustahil. Tapi ada peran serta seorang ibu, seorang wanita, maka insya Allah semua takaza-takaza bisa tertunai. Nah, silakan ibu. Nah, jadi sambil menunggu nanti mungkin pada zuhur karena mengingat waktu, untuk tafakur ini akan dibacakan siapa-siapa jamaahnya terbentuk dan bayan hidayah nanti akan dimusyawarahkan.
boleh pasir dan segera dikeluarkan kertasnya, baik kertas biasa pun tak apa, buku biasa pun tak apa. Nah, yang penting jelas nama, mualah atau halakonya. Nanti bakal disesuaikan oleh sumber masturahnya. Sambil menunggu doa. Mungkin dari kami ini sudahi dulu, ada benarnya datanya dari Allah, ada silap dan janggalnya ini semata-mata karena kesalahan atau kurang korbannya saya dalam agama ini. Maka kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu yang berhati mulia saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung doa nih. Kasih tahu ini. Kasih tahu Mas. Beliau kita doa sebentar, nanti baru dikeluarkan benda ajaib yang dari balik takbir. Dan doa sebentar insyaallah. Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Wa a'udzu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah karim ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Zat yang Maha Suci, wahai Zat yang Maha Mulia, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang berdoa yang hina-hina ini, ya Allah. Dalam hadis, ya Allah, tolong masyarakat, ya Allah. Ya Allah, mengangkat kedua belah tangan kami, mohon kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, tidak bosan-bosannya kami adukan, ya Allah, buat kami orang yang banyak dosa, ya Allah. Kami ini orang yang zalim, kami ini orang yang masih munafik, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, dosa yang besar maupun yang kecil, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang belum mampu mentaati Kau setiap saat dan keadaan. Maafkan kami, ya Allah, yang belum mampu mengamalkan agama secara sempurna. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hati kami untuk condong kepada ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, biarkan hati kami, ya Allah, kembali kepada kejahilan dan kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, ya Allah. Kami tidak akan bisa menjadi beriman kecuali Engkau menolong kami, ya Allah. Kami tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa kecuali Engkau menolong kami, ya Allah. Kami tidak akan bisa menjadi orang yang sabar kecuali Engkau menolong kami. Maka pilihlah kami, ya Allah. Pilihlah suami-suami kami, pilihlah diri-diri kami, istri-istri kami, pilihlah anak-anak dan kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah pilih para sahabat dalam menjalankan perintah Engkau, ya Allah. Ya Allah, tambahkan lagi rasa cinta kami kepada umat, ya Allah. Tambahkan lagi rasa sayang kami kepada umat, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana rasa cinta Nabi kepada umat, ya Allah. Ya Allah, kembalikan orang-orang Islam dan ketaatan, ya Allah. Kembalikan orang-orang Islam dan amal agama secara sempurna, ya Allah. Kembalikan orang Islam dalam mengorbankan agama, ya Allah. Dan harta dan diri mereka, ya Allah. Ya Allah, Al-Rahim, Nabi dan sahabat dan korban besar-besar untuk agama, ya Allah. Bukan hanya harta, ya Allah. Bukan hanya waktu, ya Allah. Tapi jiwa raga kita berkorban untuk agama, ya Allah. Ya Allah, pengorbanan kami tidak sebanding dengan pengorbanan mereka, ya Allah.
harta kami kan sebanding dengan harta mereka ya Allah. Tetapi dengan segala kelemahan kami ya Allah, ketidakberdayaan kami, terimalah pengorbanan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang berperan memajukan agama Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berperan dalam majunya agama Engkau ya Allah. Gunakanlah diri kami waktu kami berikan untuk agama Engkau ya Allah. Angkat kami betul-betul dunia untuk agama Engkau ya Allah. Dan asbab tanpa asbab atau bertentangan asbab ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami hadiah ya Allah. Ya Allah, keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan anak kami habis-habis ya Allah. Jadikan anak kami alim-alimah. Jadikan anak kami da'i-da'iyamu ya Allah. Allahumma ya Allah Rahman Rahim. Bimbinglah kami, didik kami ya Allah. Ayatkan agama sempurna dalam kehidupan kami ya Allah. Sehingga sempurna imannya, ibadah, muamalah, masalah anak kami. Berikan hajat kepada Engkau ya Allah. Buanglah sifat-sifat buruk dalam hati kami ya Allah. Buanglah sifat-sifat buruk dalam hati kami ya Allah. Kami tak mampu membuangnya kecuali Engkau yang menolong kami ya Allah. Buanglah segala kesedihan kemunafikan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah suka menggibah ya Allah. Jauhkanlah sifat buruk sangka ya Allah. Jauhkanlah sifat bakhil ya Allah. Ya Allah, jadikan sifat buruk sangka kepada saudara muslim lain ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang takwa dan tawakal ya Allah. Jadikanlah kami orang yang zuhud warna dan tidak meminta-minta kecuali Engkau ya Allah. Jadikanlah kami orang yang suka menyambung tali silaturahmi ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dermawan ya Allah. Jadikanlah orang yang suka meminta maaf dan suka memberi maaf ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, semoga berterima doa kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk hasil dari umat surat kita ini yang hari ini case ini ada 6 pasang. Yang pertama Pak Denis dari Nias, Pak Tanjung dari Nias, dari Cibolga Fahmi Manado, Pak Rodis, Pak Rison, dan juga Pak Didi Abdullah. Insya Allah nanti bayat hidayahnya pada asar, karena pada juhur ada yang mengantarkan anak, ada yang masih ini itu, jadi bayat hidayahnya pada asar. Boleh ibu-ibu persiapkan doa yang mau berangkat untuk bulan ini juga, berangkat 2 minggu lagi, yaitu dari Halak Pandan. Adalah Ibu Alpan, Pak Rudi, Siregar sama Jai, dan juga Pak Sai. Untuk berangkat 2 bulan ini, insya Allah berangkat bulan 12 ini. Yang pertama Pak Hairul, Pak Ibli, Pak Hasan Willy, sama Pak Irfan. Yang 40 hari Pak Abbas Faisal, Pak Abbas, Pak Faisal dari Cibolga, Pak Abbas dari Sorban. Ada 3 pasang lagi dari rumah Bulan. Pak Asmi Kes, Pak Asmi berangkat 40 hari Kes hari ini dengan jemaahnya insya Allah. Bergabung dengan jemaah yang ada di Medan karena kita ini lagi buat hidup di Sumatera Utara. Semoga Allah selamat dengan semua kita. Amin. Boleh itu untuk paskel yang rumah siap 24 jam di Mas Pulau, kalau sudah selesai dikeluarkan ke tempat agar untuk terjadi untuk perjalanan sudah Mas Pulaunya. Dan dari takazah sudah bukan mata tak bisa lagi nunggu besok sudah ganti kali ini. Disuruh pakai harus siap semua untuk terima Mas Pulau, insya Allah. Jangan
Izin melok di bawah hikmat kalau Pak Ishak. Apa? Oh. Cabut aja yang jangan.